Selamat siang anak-anak. Kelas 11 perhotelan. Marilah kita awali kegiatan di siang hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Mari teman-teman belum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Cukup. Terima kasih. Anak-anak, untuk kegiatan hari ini, sebelum kita mulai, marilah Ibu ini mau presensi dulu yang tidak masuk hari ini ya. Saya panggil satu-satu ya. Oke, Alfil, Hanan, Arda, Febrian, Anjas Muhammad Adi, Ari Putri Utami, Ayu Nur Faiza, Aska Karisma, Danang Arung, Della Corneliakova, Desi Novitasari, Emma Nurlita, Florentina, Pranata, Fredianto. Ada yang tidak masuk, Nak? Untuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk, Mas? Tian baru pergi. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, Nak ya, biar tetap bisa sehat, bisa sekolah, tetap mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, besok Mas El rambutnya dicukur ya, itu sudah kelihatan gondrong. Biar tambah cakep, kalau seperti itu. Oke, ya. Ya, oke. Untuk kegiatan hari ini kita akan belajar tentang prosedur pembersihan public area antara area kering dan area basah. Apakah anak-anak masih ada yang ingat pelajaran minggu yang lalu? Apa itu yang dimaksud dengan public area? Ada yang tunjuk jari, kalau ada yang tahu, silahkan tunjuk jari. Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, public area adalah salah satu section yang berada di Departemen Housekeeping yang menangani semua urusan mengenai kebersihan, kerapian, kelengkapan, kenyamanan, semua area umum yang berpengaruh terhadap ketertarikan tamu untuk memakai jasa di dalam hotel. Terima kasih untuk Mas Irfan ya yang sudah membantu Ibu. Oke. Kalau seperti itu anak-anak harus banyak membaca ya. Sekarang kan materi banyak ya, nggak harus di buku. Anak-anak harus sering membaca lewat internet, browsing itu banyak sekali tentang pembelajaran ataukah pengertian di public area section. Oke, kalau begitu Ibu akan lanjutkan dulu untuk menayangkan slide untuk pelajaran hari ini. Tunggu sebentar ya, anak-anak. Sudah terlihat? Sudah? Sudah. Oke, baik. Mari kita pelajari sama-sama ya. Di materi hari ini kita akan belajar tentang pembersihan area kering dan basah. Saya lanjutkan. Oke. Nah, di sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi inti IPK itu adalah di keterampilan itu melakukan pembersihan area kering dan basah, kemudian memodifikasi prosedur pembersihan area kering dan basah, kemudian melaksanakan prosedur pembersihan area kering dan basah. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah bisa dibantu dibaca Ibu kepada Mbak Safira. Silakan. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran melalui penugasan individu peserta didik mampu memodifikasi prosedur pembersihan area kering dan basah sesuai prosedur di industri secara tepat, mandiri, dan bertanggung jawab,
Melalui penugasan individu, peserta didik mampu melaksanakan prosedur pembersihan kering dan basah di industri secara teliti dan tanggung jawab. Baik. Kemudian akan Ibu lanjutkan lagi nanti ke selanjutnya. Nah, di sini nanti anak-anak bisa mengamati video yang Ibu tayangkan di depan. Silahkan nanti anak-anak link di alamat yang tertera di sini. Nanti juga Ibu akan masukkan link ini di Google Classroom, nanti bisa dicek. Baik, Bu. Bisa Ibu lanjutkan anak-anak? Bu. Oke, Bisa, nanti Bu. hari ini materi pokok yang kita pelajari adalah prosedur pembersihan area kering dan basah dan area-area yang harus dibersihkan. Nah, di sini bahan ajar pun sudah Ibu kasih link. Silahkan kalian nanti cek di Google Classroom. Ibu juga sudah memberikan link tersebut, bahan ajar tersebut di Google Classroom. Kemudian nanti untuk tugas selanjutnya itu adalah pembagian kelompok. Di sini sudah Ibu bagi kelompoknya. Ini sengaja Ibu yang bagi ya, bukan kalian yang bagi. Jadi nanti biar kalian sama-sama, oke ya, sama-sama kalian berbaur dengan teman. Enggak, hanya pilih-pilih teman. Tapi di sini Ibu sengaja membagikan sesuai di layar kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang bertanya tentang pembagian kelompok yang Ibu bagi ini? Tidak, Kalau Bu. tidak ada pertanyaan, ini bisa Ibu lanjutkan ya? Bisa, Bu. Oke, Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang pembersihan area kering dan basah. Apa tuh yang dimaksud dengan area basah? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa membantu? Apa saya, itu Bu. bedanya area basah dan area kering? Saya, Bu. Silakan. Ya, untuk area basah, area yang masih dalam tahap pembersihan oleh houseman atau housemate, serta masih dapat terkena air seperti toilet atau selasar. Dan untuk area kering, area yang tidak boleh tersentuh air sama sekali, seperti lobby area, front area, koridor, lift, tangga, dan kantor pimpinan. Sudah, Ibu. Iya. Terima kasih untuk Mas Haris yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Jadi tepat sekali. Ya, area basah adalah area yang masih dalam tahap pembersihan oleh houseman atau housemate serta masih dalam tahap terkena air seperti toilet dan selasar. Tapi kalau area kering itu area yang tidak boleh tersentuh air sama sekali. Jadi area disebut adalah area kering, benar-benar kering. Di sini bisa dicontohkan seperti lobby area, front area, koridor, lift, tangga, dan lain sebagainya. Itu ya, kalian bisa membedakan antara area kering dan area basah. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Nah, kalau tidak, Ibu mau melanjutkan ke slide berikutnya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Prosedur pembersihan area kering dan basah. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang pernah tahu prosedur pembersihan area kering dan basah? Bu, Oh, Mbak Safira, silakan, Mbak. prosedur pembersihan area umum di hotel adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi dan menentukan daerah yang perlu dibersihkan. 2. Informasikan pada bagian penanggung jawab jika akan melakukan pembersihan.
3. Kumpulkan dan periksa bahan-bahan pembersih dan peralatan yang digunakan. 4. Lakukan pekerjaan dengan prinsip clockwise system. Jika objek pembersihan berada di dalam ruangan, bekerjalah dengan menggunakan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu pasang caution sign saat membersihkan area umum sehingga terhindar dari bahaya seperti tergelincir akibat lampu basah. Yang terakhir, kembalikan peralatan dan bahan pembersihan pada tempat yang telah tersedia. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Safira ya yang sudah membantu Ibu Bu. untuk menjawab prosedur pembersihan area kering dan basah. Mungkin nanti kalau ada sumber yang lain boleh dimasukkan ke sini. Apa itu tuh yang dimaksud dengan prosedur pembersihan area kering dan basah? Tapi secara garis besar itu seperti yang sudah disampaikan ke anak tadi, Mbak Safira tadi adalah pertama identifikasi, yang kedua menginformasikan pada bagian penanggung jawab, kemudian yang ketiga kumpulkan dan periksa bahan pembersih dan peralatan yang digunakan, kemudian lakukan pekerjaan dengan prinsip clockwise system, kemudian yang berikutnya bekerjalah dengan menggunakan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, tadi KLH ya harus diingat, kemudian pasang caution sign itu sebagai tanda ketika kita membersihkan suatu area, suatu tempat, ketika ada tamu, tamu tahu bahwa area tersebut tidak boleh untuk dilewati karena sedang dalam tahap pembersihan. Kemudian yang ketujuh adalah kembalikan peralatan dan bahan pembersih pada tempat yang sudah tersedia. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Anak-anak, oke, kalau enggak, Ibu melanjutkan ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke area yang harus dibersihkan. Ini area yang harus dibersihkan banyak sekali di hotel itu. Tapi Ibu mengambil secara garis besar itu yang seperti di layar kalian. Bisa dibantu, Mas Kevin? Apa saja sih area-area yang harus dibersihkan di dalam hotel itu? Untuk area-area yang harus dibersihkan yaitu yang pertama ada pintu masuk utama atau main entrance, sorry. Yang kedua ada meja penerima tamu atau front desk. Ya. Lalu ada ruang santai atau lobby lounge. Ada koridor, lift, kantor, area karyawan, dan ruang pertemuan atau meeting room. Oke. Jadi paham ya anak-anak. Oh, sekarang Ibu bertanya dulu. Ketika pintu masuk utama sebuah hotel itu adalah ibaratnya wajib ya, wajib. Yang dibersihkan itu bagian apa saja? Kalau di bagian pintu utama, bisa tunjuk jari. Saya, Bu. Oke, Mas El, yuk. Kaca lobi. Boleh, kaca lobi. Kaca lobi itu wajib ya, itu harus dalam keadaan bersih tanpa ada bekas cap tangan oleh tamu ataukah oleh siapapun. Ketika itu ada tamu datang, ketika itu kotor, itu sesegera mungkin petugas hostman harus segera membersihkan. Oke, lanjutnya. Kalau meja penerima tamu itu di mana? Yang harus dibersihkan. Berarti areanya di area front office. Ya, front office counter itu semuanya harus dalam keadaan bersih. Sesering mungkin front desk ya kan? Front desk itu harus dalam keadaan bersih. Setiap saat juga dilap menggunakan teknik dam dusting. Jadi kita mengelap dengan menggunakan lap yang dikasih chemical agak semi basah seperti itu. Kemudian dilap supaya debu yang menempel itu terangkat dan debu tidak kemana-mana. Itu dengan menggunakan dam dusting. Oke, Ibu lanjutkan. Kemudian di area koridor. Koridor itu di mana saja, Mas, yang harus dibersihkan itu? Di depan kamar tamu, Bu. Oke, sepanjang floor ya, Mas ya. Setiap floor itu seluruh lorong itu pasti ada koridor. Jadi koridor hotel itu setiap saat juga akan dibersihkan. Karena di situ ada banyak lalu lalang tamu. Ya, apalagi kalau sekarang full booking.
banyak tamu keluar masuk kamar. Berarti itu juga sesering mungkin di situ sesegera mungkin di vakum. Ya, kita kebanyakan sudah menggunakan lantai karpet, jadi kita perlu hanya vacuuming. Kalau perlu dusting ya silahkan dam dusting. Paham? Ada perlu yang Paham, Bu. ditanyakan lagi? Oke. Bu. Cukup. Kalau enggak, saya lanjutkan ke lift, elevator. Ayo, yang dibersihkan di bagian mana itu kalau bagian lift? Anak-anak harus tahu. Mungkin di bagian tombol mau ke lantai berapa itu, Bu? Boleh. Satu, itu adalah yang paling riskan sekali kotor itu adalah tombol elevator. Karena setiap kali tamu yang akan naik ke kamar ataukah turun ke lobi, dia pasti menggunakan tombol elevator tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, di mana yang harus dibersihkan? Bagian mana? Tombol. Pegangan. Oke, pegangan. Jadi Elevator. ketika masuk di elevator itu semua dinding di dalam itu harus segera dibersihkan. Karena biasanya pegangan itu semua orang ketika kita masuk ke dalam lift kita berjalan pasti pegangan. Nah, disitulah bekas tangan ya, bekas tangan yang menempel di pegangan elevator itu pasti ada bekas-bekasnya. Jadi itu segera juga kita bersihkan dengan menggunakan dust cloth dan chemical yang ada. Ya, biasanya menggunakan MPC. Oke, saya lanjutkan lagi ke kantor. Jelas, kalau kantor atau office itu juga setiap saat. Setiap saat harus sweeping, setiap saat dusting, setiap saat mopping. Ya, jadi kantor ataukah office itu harus dalam keadaan bersih dan rapi. Oke, kemudian yang saya lanjutkan lagi, di sini ada area karyawan. Yang dimaksud dengan area karyawan itu di mana, Thomas, Mbak? Area karyawan itu banyak ya. Di sini itu area karyawan itu karyawan dari berbagai departemen itu ada di situ. Jadi sama perlakuannya setiap saat harus segera sweeping, dusting, dan mopping. Kemudian yang terakhir adalah ruang pertemuan atau meeting room. Nah, di sini kalau meeting room itu berhubungan dengan tamu. Berarti semakin banyak tamu yang datang ke meeting room, berarti semakin sering pula kita akan membersihkan di ruang pertemuan ataukah di meeting room. Ya, minimal dusting. Dusting dan vacuuming itu perlu sekali. Karena yang ditakutkan kan debu ya. Kalau sekarang debu itu banyak. Oke, dari area-area yang harus dibersihkan, dari paparan Ibu, apakah ada yang pengen ditanyakan? Mas, Mbak, kok pada lemes ya? Kalau lemes Ibu kasih ice breaking ya, kita hiburan sejenak. Tepuk tangan dulu ya, kasih tepuk tangan ya. Ya, Bu. Tepuk kita setiap kelipatan hitungan ketiga baru kita tepuk. Ingat-ingat loh ya, hitungan 3 dan kelipatan 3. Kelipatan 3 harus tepuk. Oke, Ibu hitung ya. Konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terima kasih anak-anak. Satu lagi yel-yelnya. Tadi apa? SMK bisa, SMK oke. Oke? Semangat anak-anakku? Harus semangat. Oke. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK oke. Terima kasih anak-anak. Oke, bisa Ibu lanjut. Kalian sudah seger kembali. Jangan ngantuk ya anak ya. Jangan ngantuk dulu. Masih jam segini kok. Oke ya. Ibu kembali ke materi lagi. Sesuai kesepakatan yang sudah ada, silahkan anak-anak bergabung dengan anggota kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Ini ya kelompoknya ya. Oke ya. Oke, ini kelompok 1 ada
Mas Abel dan teman-teman. Kelompok 2 ada Dianiati. Kelompok 3 ada Mas Naufal. Ada pertanyaan tentang kelompoknya? Oke. Untuk kelompok 1 itu adalah tugasnya, diskusnya adalah prosedur pembersihan public area. Kemudian kelompok 2 adalah prosedur pembersihan area basah. Kemudian yang ketiga adalah prosedur pembersihan area kering. Ada yang perlu ditanyakan? Butuh waktu berapa menit Anda untuk menyelesaikan tugas diskusi, Mas, Mbak? Kelompok 1, 2, 3. Saya hanya butuh ketua kelompoknya saja nanti. Untuk saya panggil satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan pembagian kelompok tersebut. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit saja ya. Selesai ya 10 menit ya. Selesai. Oke. Selesai. Baik, Selesai. kalau seperti itu silakan dikerjakan menurut kelompok masing-masing ya. Tetap semangat ya, semangat belajar. Kalian sebentar lagi mau mau ujian. Jadi Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Ingat, untuk kali ini memang cobaan kita berat ya. Kita belajar dalam keadaan daring, dalam keadaan tetap tinggal di rumah, tapi apapun itu kita tetap semangat. Ya, semangat, jangan sampai wah ada keadaan seperti ini kita malas-malasan, itu jangan. Pesan Ibu hanya itu aja. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah dalam keadaan apapun, dimanapun, Mas Mbak harus tetap semangat belajar. Oke, ada yang sudah selesai kelompoknya, diskusinya? Ya, Bu. Sudah, kelompok siapa dulu yang mau maju, yang mau mempresentasikan hasil presentasinya? Tidak harus kelompok 1. Kelompoknya siapa ini yang mau presentasi duluan? Saya, Bu. Ya, kelompok 1. Silakan. Silakan, Mbak. Kelompok 1. Ya. Saya dulu atau Irfan dulu, Bu? Lah, Apa Irfan. harus? ya udah, Mas kelompoknya Mas Irfan dulu. Ayo. Baik, Bu. Saya Oke. dari soalnya prosedur pembersihan area umum di hotel, yaitu daerah yang perlu dibersihkan. 2. Informasi pada bagian penanggung jawab jika akan melakukan pembersihan bersih dan yang digunakan. 4. Lakukan pekerjaan dengan prinsip clockwise sistem jika objek pembersihan berada di dalam ruangan. 5. Bekerjalah dengan menggunakan Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mas Irfan yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang dilanjutkan kelompoknya berapa? Jadi kelompoknya Mbak Safira yang mempresentasikan. Oke, silakan. Prosedur pembersihan area kering. Contoh pembersihan cotton cloth, sponge, dan vacuum cleaner. Bahan pembersih, multiple purpose cleaner, dan glass cleaner. Prosedur pembersihan. 1. Keringkan bagian luar pintu lift dan bersihkan dari jejak sidik jari. Yang kedua, kosongkan dan bersihkan astray dekat pintu lift. Yang ketiga, bersihkan ruangan lift terutama di bagian lantai karpet. Gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan
pertanyaannya. Sudah Mbak Safira untuk presentasi hasil diskusinya? Jadi terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpresentasi. Jadi tadi sudah ada pembersihan area kering dan basah. Kemudian ini sudah eh, prosedur pembersihan area kering dan basah. Kemudian area-area yang harus dibersihkan. Kemudian nanti selanjutnya adalah link LKPD dan link post-test. Ini anak-anak silahkan cek di Google Classroom. Ini sudah Ibu kirimkan ke Google Classroom. Silahkan nanti setelah ini langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu 5-10 menit ya, jangan ditunda-tunda. Karena setelah kalian menyelesaikan link LKPD dan link post-test itu langsung keluar nilainya. Ibu nanti kasih waktu 5-10 menit ya. Kemudian adakah yang bisa membantu merangkum kegiatan di siang hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Mas. Yuk. Ya, untuk kesimpulannya, setiap departemen di hotel mempunyai prosedur standar operasional atau POS yang harus dijalankan oleh karyawan hotel dalam mengerjakan tugas secara efisien. Setiap area yang akan dibersihkan memerlukan peralatan pembersih, bahan pembersih, dan prosedur pembersihan yang berbeda-beda, Bu. Baik. Terima kasih untuk Mas Kevin yang sudah membantu Ibu untuk membuat rangkuman. Adakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk materi ini? Kalau tidak ada pertanyaan, ini rangkumannya ya, Ibu rangkum kembali. Setiap departemen di hotel mempunyai prosedur standar operasional prosedur yang harus dijalankan oleh karyawan hotel dan mengerjakan tugas secara efisien. Kemudian setiap area yang akan dibersihkan memerlukan peralatan pembersihan, bahan pembersih, dan prosedur pembersihan yang berbeda-beda. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pelajaran Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kita bertemu di pelajaran minggu depan, yaitu mengklasifikasikan kegiatan di public area. Ibu cukupkan sampai di sini. Pesan Ibu adalah tetap menjaga kesehatan, tetap rajin belajar, semangat belajar walaupun dalam kondisi yang serba terbatas. Ya, walaupun di rumah tetap kalian rajin belajar, tetap semangat untuk belajar menghadapi ujian minggu depan. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Silakan dipimpin doa penutup. Untuk Mas Kevin, ketua kelasnya ditutup dulu. Ya, untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.